Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga kita dapat beribadah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Tema minggu kita adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1, 2, dan 3. Dan pada ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, ayat 1 dan 2. Hari yang mulia, itu hari
Tuhan bagi kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam kitab Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam Matius 23 ayat 23 sampai 28. Kita akan membacanya secara responsoria. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Berjalan dengan juru
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Minggu 8 Agustus 2021. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Porasma Bihita Saluhutna. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu 10 Dung Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah, Kasih Tolus Adaoni di Bata, dengan topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kedua, berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2021 telah meninggal dunia Rodrigus Goklasi Tanggang, umur 15 tahun, 8 bulan 30 hari, 8 September 2005, 7 Agustus 2021, alamat Kampung Gardu, RT 24 RW 8, Kemang, Bogor, dan akan dimakamkan hari ini. Acara penghiburan dari gereja akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang dengan setelah koordinasi dengan keluarga. Yang ketiga, pertanggungan sektor. Pada hari Kamis 12 Agustus 2021 jam 19.00 WIB akan dilaksanakan pertanggungan sektor secara live streaming dari Gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan supaya jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Dan PHD sektor diambil dari Keluaran 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23 dengan topik Allah yang memerdekakan. Keempat, PPKM darurat. Sampai saat ini PPKM darurat level 4 di Kota Bogor masih berlaku sampai 9 Agustus 2021. Semoga kedepannya PPKM darurat dapat dilonggarkan sehingga kita dapat beribadah kembali di gereja. Untuk ibadah minggu depan kita masih melihat perkembangan dari himbauan pemerintah dan akan diberitahukan melalui grup WA sektor. Yang kelima, rekening Huria. Selama PPKM level 4, kebaktian live streaming di rumah, tidak ada persembahan kebaktian di gereja. Persembahan bisa ditransfer di rekening Bank BRI atas nama Huria Kristen Batak Protestan Carung di nomor 0012 01 000 824 566, dan bila sudah dikirim bisa dikonfirmasi ke Bendahara Huria. Keenam, Posko Bincarung. Saat ini warga Isoman Bincarung ada 2 keluarga yang dipantau dan diberikan bantuan sembako dari Posko Bincarung dan konsultasi dari pelayanan Isoman Bincarung. Biarlah melalui pelayanan gereja semoga anggota jemaat sehat dan selalu terberkati. Ketujuh, pengumpulan KTP jemaat. Diberitahukan kepada kita semua jemaat HKBP Bincarung
bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja, maka untuk semua jemaat yang sudah berusia 17 tahun ke atas diharapkan agar dapat mengumpulkan fotokopi KTP-nya dan diserahkan kepada tata usaha untuk dapat difoto KTP-nya dan dikirim kepada tata usaha atau Sintua Panironya masing-masing dengan catatan bahwa posisi foto KTP harus lurus dan tidak miring agar dapat digunakan untuk memperbarui data pengguna rumah ibadah sesuai dengan hasil pertemuan dengan pihak kelurahan dan Muspika Tanah Sareal. Begitu juga tim perizinan juga akan meminta tanda tangan warga sekitar gereja yang dibantu oleh seksi kemasyarakatan. Kedelapan, database HKBP Bincarung diberitahukan kepada seluruh ruas dan Parhaldo bahwa sesuai dengan program HKBP untuk pembuatan database HKBP yang secara online, maka Paniroy kita akan menghubungi kita untuk pemuktahiran database keluarga. Dimohon untuk dapat melengkapi datanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pesan Tona Rapat Pendeta Distrik 28 Deboskap. Sehabis warta ini akan kita dengarkan pesan atau tonal rapat pendeta yang telah dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan hari Jumat pada tanggal 5 Agustus sampai dengan 6 tahun 2021 yang lalu. Yang ke-10, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan Majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan periode 8 Agustus 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021. Firman Tuhan berkata, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Ulangan 5 ayat 33. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 8 Agustus 2021, jumlah penerimaan Rp8.310.153. Jumlah pengeluaran Rp20.105.600. Saldo minggu ini minus Rp18.795.447. Saldo minggu lalu Rp184.683.626. Saldo minggu ini minus Rp18.795.447. Saldo per 8 Agustus 2021 Rp165.888.179. Selanjutnya akan dibacakan pesan-pesan hasil rapat pendeta HKBP Distrik 28 Deboskap. Pesan rapat pendeta HKBP Distrik 28 Deboskap dengan nomor 033-D28 Deboskap /SU/8/2021. Hal untuk diwartakan. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat HKBP Distrik 28 Deboskap di tempat. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya pada rapat pendeta HKBP Distrik 28 Deboskap dapat berjalan dengan baik pada hari Kamis sampai dengan Jumat tanggal 5-6 Agustus 2021 yang dilaksanakan secara virtual Zoom dan physical meeting oleh Preses 3 Kepala Bidang, Panitia dan Petugas Ibadah dan Persidangan bertempat di HKBP Cinere Depok. Rapat pendeta ini dibuka dan dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 28 Deboskap. Dihadiri 57 orang pendeta HKBP dan KRP dengan terang tema sungguh Tuhan itu keselamatanku karena Ia kekuatan dan mazmurku. Aku percaya dengan tidak gentar. Yesaya 12 ayat 2. Dengan subtema pendeta HKBP bersama-sama berharap kepada Allah dan saling tolong-menolong di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur atas kehadiran Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, yang berkenan sebagai pembicara melalui virtual Zoom untuk tema dan subtema, serta memberikan pokok-pokok pikiran tentang pelayanan pendeta HKBP di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini.
dan bersaksi di dalam iman bahwa Allah adalah kekuatan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ceramah tema dan subtema yang disampaikan oleh Ketua Rapat Pendeta mengingatkan kita untuk beradaptasi dengan situasi dunia yang dilanda COVID-19 dan menyesuaikan diri dengan peribadahan dan pelayanan online. Bagaimana para pendeta HKBP di tengah pandemi COVID-19 dapat bersyukur dan secara tegas bersuruh, sungguh Tuhan itu keselamatanku, karena Ia kekuatanku dan mazmurku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Pendeta HKBP tidak hanya futuristik dalam mengimani keselamatan diri dari Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi juga harus presentatif saat ini, bahwa keselamatan itu sudah berlangsung saat ini juga. Demikian juga dengan kehadiran Komisi Teologi melalui virtual Zoom yang menyampaikan pokok-pokok pemikiran pergumulan teologis terkini tentang gereja dan pandemi COVID-19. Meskipun rapat pendeta distrik dilaksanakan secara virtual meet, namun selama rapat berlangsung, peserta sangat serius dan perasaan yang sangat dekat karena pemanfaatan IT, mendengar materi rapat, dan memberikan kontribusi yang berhubungan dengan tema, subtema, dan isu-isu teologi yang sedang berkembang saat ini. Di dalam rapat ini, para pendeta HKBP menggumuli beberapa hal, yakni pertama, pendeta HKBP menyaksikan iman bahwa Allah itu adalah keselamatan karena Ia kekuatan dan mazmur, dan percaya dengan tidak merasa takut untuk menguatkan dan memampukan para hambanya, khususnya dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat dunia yang harus beradaptasi dengan kehidupan new normal. Akibat pandemi ini, kita harus melihat secara presentif bahwa Allah hadir saat ini menyelamatkan dan meluputkan kita dari ganasnya COVID-19 di tengah kerentanan dan tantangan yang kita hadapi di masa pandemi ini. Tuhan Yesus hadir saat ini juga di tengah-tengah gerejanya dan para pelayannya, memberi keselamatan dan kekuatan kepada kita. Yang kedua, sebagai buah dari iman bahwa Allah itu keselamatan dan kekuatan serta mazmur kita, maka kita harus saling berbagi dan membantu sesama yang mengalami kesusahan dan kesulitan karena dampak COVID-19. Pada para pendeta HKBP serta presentif untuk tetap mendoakan warga jemaat yang sangat membutuhkan topangan doa untuk menguatkan dan meneguhkan iman serta era pandemi COVID-19. Pendeta HKBP juga harus berbagi kegembiraan dengan warga jemaat dan sesama pelayan di tengah pandemi COVID-19 yang sangat membatasi ruang gerak kita karena harus mematuhi physical distancing. Pendeta HKBP harus menemukan kearifan baru dalam menghadapi wabah COVID-19, karena pendeta HKBP adalah wakil Kristus. Bahasa Batak singkat Ni Kristus di dunia ini untuk memberitakan keselamatan Allah yang sedang berlangsung saat ini. Tidak hanya di masa lalu, tetapi di masa sekarang dan di masa yang akan datang pun. Kita harus melihat kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang memberi pertolongan dan kekuatan. Oleh karena itu, para pelayan HKBP sudah saatnya terus belajar dan bergegas di masa-masa sulit ini untuk memperlengkapi warga gereja agar tidak seorang pun yang lemah dan jatuh imannya, tapi sebaliknya agar semuanya tetap teguh dan kuat di dalam Yesus Kristus untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini di tengah-tengah wabah COVID-19. Ketiga, rapat pendeta disegarkan kembali tentang tugas dan panggilan kependetaannya untuk tetap memperlengkapi warga jemaat dalam menjalani kehidupan new normal dengan segala keterbatasannya, terutama menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Para pendeta HKBP Distrik 28 Daya Boskat sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam memberitakan kabar keselamatan dan firman Tuhan, harus segera bergegas untuk memikirkan bagaimana gereja bertumbuh di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Pandemi ini telah merubah pola hidup manusia saat ini yang sangat rentan sekali terhadap orang miskin. Oleh karena itu, gereja tidak mungkin berdiam diri. Gereja tidak mungkin bertahan dalam pola-pola lama, tapi harus berubah. Pelayanan-pelayanan sosial menjadi ujung tombak gereja saat menghadapi masa pandemi. Gereja harus tanggap aktif, proaktif, dan kolaboratif melalui misi gereja yang harus berpusat pada solidaritas, berbagi, dan peduli. Rapat pendeta distrik mengumpulkan sikap pendeta yang tidak patut
yang tidak patuh dan hormat kepada keputusan pimpinan HKBP sebagai pemimpin tertinggi di HKBP. Melalui rapat pendeta distrik ini, diharapkan supaya setiap pendeta HKBP sebagai hamba Tuhan menjaga dengan baik tabisan kependetaannya supaya jangan terjadi pertikaian di tengah-tengah gereja. Rapat pendeta distrik ditutup dengan pelayanan perjamuan kudus yang diikuti oleh pareses, 3 orang kepala bidang, panitia tim multimedia, dan petugas yang melayani ibadah penutupan. Perjamuan kudus dilaksanakan di gereja HKBP Cinere. Demikianlah pesan rapat pendeta ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP Distrik 28 Deboskap. Marilah kita terus berdoa agar HKBP dapat meningkatkan dan mengembangkan tugas panggilannya secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Tanda tangan Pendeta Nexon MC Manjuntak MTH. Demikianlah warta Jemaat minggu ini dan pesan rapat pendeta HKBP Distrik 28 Deboskap. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya yang beribadah pada saat ini di rumah kita masing-masing dan juga seluruh petugas yang bertugas pada saat ini di gereja KBP Bincarung. Tuhan kiranya memberikan pengharapan dan pertolongan kepada kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 22 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Yeremia 22 ayat 1 sampai 9 dengan topik lakukanlah keadilan dan kebenaran. Demikianlah bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran,
Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tata Daud dengan mengendarai kereta dan kuda mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada satu pepatah yang sering mengingatkan kita dalam kehidupan kita, di mana dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Di mana dengan pengalaman seseorang kita juga bisa mengambil hikmat, belajar sehingga kita dapat lebih baik untuk melaksanakan kegiatan kita atau tugas-tugas kita pada hari yang akan datang. Ketika seseorang pernah gagal, maka kita tidak mengulangi cara mereka, tetapi kita akan berubah dengan belajar daripada kegagalan mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita sering dalam kehidupan kita itu diingatkan bagaimana kita dengan firman Tuhan, nasihat, fungsi nasihat, idok-do unang sumol sol dipudi dada si paingot nasuada. Artinya jangan menyesal kemudian hari, karena sebenarnya itu nasihat itu sudah diberikan. Hukum sudah diberikan, peraturan sudah diberikan, tetapi kita sering melanggar sehingga apa yang terjadi? Kita akan kena hukuman. Begitu juga firman Tuhan pada saat ini di mana dikatakan latar belakang daripada ketika Yeremia dipanggil Tuhan menjadi alatnya, menjadi nabinya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Situasi Yehuda adalah sedang dalam pembuangan di Babel. Bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka di Yerusalem sudah hancur porak-poranda. Raja Nebukadnezar sudah membawa semua yang disebut dengan peralatan bait Allah. Artinya kebanggaan mereka dan juga semangat kehidupan mereka sudah hilang. Padahal pada waktu itu mereka dibuang hanyalah karena kesalahan, kejahatan mereka, yaitu seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini sebenarnya sudah diberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan memanggil umat Israel, tapi mereka melupakan. Di mana kalau kita membaca kitab Kejadian sampai Keluaran, di situ dikatakan Tuhan memanggil, Tuhan memilih umat Israel yang adalah budak menjadi umatnya sendiri, menjadi bangsa umat pilihan Tuhan.
dengan satu tujuan, supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan pemanggilan Israel, pemilihan Israel adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Dan di situ mereka diingatkan dalam kehidupan mereka. Untuk menjadi umat pilihan Tuhan, Tuhan memberikan perintah-perintah, Tuhan memberikan larangan-larangan, Tuhan memberikan hukum-hukum kesucian supaya mereka menunjukkan apakah mereka taat seutuhnya kepada perintah Tuhan yang sudah memilih mereka, yang sudah membebaskan mereka, yang sudah memberikan identitas baru kepada mereka. Karena apa? Karena sebelumnya umat Israel adalah budak. Kalau kita bisa membacanya, dikatakan di situ 420 tahun Israel itu sudah menjadi budak di Mesir. Hanya 30 tahun setelah Yusuf menjadi raja, tidak lagi diingat oleh orang Mesir. Akhirnya mereka sudah menjadi budak di Mesir. 420 tahun kalau kita hitung sekarang dengan generasi, kita bisa katakan itu adalah hampir 5 generasi. Sudah lahir dengan status budak yang tidak mempunyai harkat martabat, yang tidak mempunyai hak di dalam kehidupannya. Mereka hanya mempunyai kewajiban-kewajiban, bekerja, tetapi belum tentu untuk menikmati. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada umat Israel perintah, hukum-hukum, supaya mereka betul-betul menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran mereka. Yang kedua mau dikatakan kepada kita dengan firman Tuhan pada hari ini, dikatakan kepada kita supaya kita dalam kehidupan kita melakukan keadilan. Dikatakan di sini tadi, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tata Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Jelas Tuhan memanggil Yeremia untuk menyampaikan kepada raja, kepada pembesar-pembesar kalangan istana, kepada seluruh rakyat Yehuda yang masuk ke dalam istana, supaya mereka mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Di sini dikatakan bahwa Yeremia bertugas menyampaikan. Sebagai seorang nabi yang dipilih Tuhan, maka tugas Yeremia adalah menyampaikan perintah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang dituju oleh Tuhan. Artinya dia bukan memberitahukan apa yang menjadi pikirannya, tetapi apa yang disuruh oleh Tuhan. Kita tahu Yeremia itu dapat dikatakan dia termasuk nabi yang menderita. Karena apa? Dari segi kerajaan dia selalu dikucilkan, dia dihukum, dia dipukul. Karena apa? Raja mengangkat nabi-nabi palsu. Karena apa dia dibenci? Karena Nabi Yeremia itu menerangkan, memberitahukan dengan jujur apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan kepada umat orang Israel pada waktu itu. Ia adalah kerajaan Yehuda. Sebabnya dia dibenci, dia sering dikucilkan, dia sering dihukum. Tetapi itu harus sampaikan. Itu sebabnya dikatakan, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana. Orang yang tidak ada apa-apanya harus menghadap raja. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan, beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Karena apa? Itu menjadi kewajiban dari setiap orang yang percaya. Dikatakan di situ, beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran.
Itu yang pertama dikatakan, lakukanlah. Kalau tadi dalam acara kita dikatakan di situ, dalam kitab Mika dikatakan di situ, bukankah sudah dikatakan padamu apa yang diinginkan Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan. Artinya apa yang dikatakan di situ, bahwa dalam kehidupan kita sudah mengetahui, kita sudah mengerti. Oleh karena itu dikatakan kepada kita bukan hanya sampai kepada pemahaman pemikiran saja, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi dikatakan di situ lakukan. Kalau dikatakan di situ lakukan berarti bertindak, ikut ambil bagian. Tidak ada istilah yang mengatakan biarlah orang lain yang melakukan, tidak lagi. Tapi lakukanlah. Dikatakan di situ, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kenapa harus keadilan dan kebenaran? Yang pertama ditekankan oleh firman Tuhan itu karena seperti yang dikatakan dalam kehidupan pada saat itu umat Israel, dikatakan telah terjadi ketidakadilan. Hukum hanya menjadi konsumsi orang-orang yang kaya dilepas daripada hukum, tapi orang miskin itu menjadi kena hukum. Kita masih pernah mendengar pada waktu itu yang sering disebut dengan di Indonesia yang pernah viral, yaitu tentang kasus sandal jepit. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tetapi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan harus disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah kepada kalangan atas. Supaya mereka berlaku adil, melakukan kesetiaan, melihat bahwa tugas mereka sebagai seorang pemimpin, maka mereka harus memberikan keadilan kepada rakyatnya. Mereka harus bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kuasa mereka adalah diberikan oleh Tuhan. Dikatakan tadi itu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sebabnya dalam dunia pengadilan itu gambar yang menjadi simbol di dunia pengadilan adalah orang yang tertutup matanya dengan timbangan kiri kanan yang rata dengan pedang yang terhunus. Bagaimana itu keadilan harus dibenarkan, tetapi sudah menjadi sering dipelesetkan saat ini, tapi kita tidak akan membahas ke situ. Yang kedua dikatakan di situ, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Ini yang kedua yang harus dilakukan mereka. Karena apa? Dengan ketidakadilan di mana orang-orang kaya menjadikan orang miskin adalah sebagai alat hanya untuk mengeruk keuntungan mereka. Mereka diingatkan supaya mereka itu melepaskan. Karena apa? Karena mereka juga adalah budak yang sudah dimerdekakan Tuhan. Budak yang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Oleh karena itu dikatakan lepaskanlah, jangan lagi membelenggu orang. Yang ketiga dikatakan di situ yaitu jangan menindas orang asing, yatim piatu. Jangan engkau memperlakukan mereka itu dengan tindakan yang tidak baik. Apa yang mau dikatakan di situ? Di dalam kehidupan mereka dikatakan di situ supaya mereka selalu berlaku adil, melihat bahwa orang lain itu adalah sama seperti mereka, adalah ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Tidak ada lagi pembeda-bedaan di antara manusia. Mereka adalah sama, baik itu kaya maupun miskin, baik itu orang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Orang sehat maupun tidak sehat, dikatakan semuanya sama. Harus diperlakukan sebagai manusia yang sewajarnya. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Dan itu juga kalau kita mau lihat di dalam firman Tuhan, situasi kita saat ini, di mana kita sudah masuk dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Dikatakan di situ supaya kita itu senantiasa menghargai kemerdekaan, kebebasan itu. Mengisi pembangunan itu dengan sebaik-baiknya.
dengan melihat bahwa semuanya manusia, orang Indonesia adalah sama. Oleh karena itu dikatakan kepada kita supaya kita melakukan, dikatakan tadi di situ, ada konsekuensi ketika firman Tuhan sudah disampaikan, yaitu ketika mereka mendengar itu dan melakukan itu, maka mereka akan memperoleh sukacita. Mereka akan diberkati, di mana dikatakan di situ orang banyak, raja-raja akan berarak datang, memberikan keuntungan, memberikan kemewahan, memberikan kemakmuran ketika mereka melakukan. Tetapi ketika mereka tidak melakukan, dikatakan di situ apapun yang terjadi ketika mereka tidak melakukan, bagaimanapun sayangnya Tuhan kepada mereka, dikatakan Tuhan akan menghukum, dikatakan di situ, karena Tuhan sudah bersumpah dalam kehidupannya ketika umat Israel yang dikatakan di situ, mereka engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah. Artinya kalau dikatakan Gilead, kalau dikatakan gunung Libanon, itu menunjukkan kesayangan, menunjukkan yang disebut dengan kesuburan. Tetapi dikatakan Tuhan sendiri akan memusnahkan. Orang yang dikatakan itu adalah orang yang sudah ditebus Tuhan sekalipun. Orang Kristen yang sudah dikatakan menjadi Kristen, kalau dia tidak melakukan perintah Tuhan, maka dia tetap akan dihukum. Dan yang kedua dikatakan di situ, yang paling berat adalah mereka seumur hidup akan dihina, dicaci, dicerca oleh orang-orang di segala zaman. Karena apa? Mereka akan menjadi bahan cercaan. Kota mereka akan menjadi kota yang hancur. Dan semua orang mengatakan, mengapa? Karena mereka tidak menuruti. Mereka melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan mereka. Gabe singo mai, gabe monumen mai yang tidak bisa dipungkiri lagi untuk menyatakan kesalahan, dosa mereka dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini? Ketika kita dalam kehidupan kita hidup dalam situasi pandemi COVID-19, dalam juga masa-masa bulan Desember, bulan kemerdekaan Indonesia, yang pertama dikatakan kepada kita sebagai orang percaya, ingatlah kita sudah dipilih Tuhan menjadi umatnya melalui baptisan yang kita terima. Kita menjadi anaknya. Kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Tetapi kita diingatkan dalam kehidupan kita saat ini, bukan hanya berdiam dalam status quo, orang sudah dibaptis, tetapi kita diajak supaya kita menjadi orang-orang yang mau melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus ingat apa yang dikatakan Yakobus itu, supaya setiap orang percaya, setiap orang beriman, setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan, maka dia tidak hanya berdiam diri tetapi proaktif untuk berbuat baik. Situasi kehidupan kita pandemi saat ini membuat kita tidak harus bertemu dengan orang lain, mengurangi perkunjungan-perkunjungan, tetapi bukan berarti kita harus berdiam diri, hanya tidak berbuat apa-apa, tetapi lakukan yang baik. Pergunakan saat ini yang sering disebut dengan itu kecanggihan teknologi. Tanpa harus keluar rumah, kita bisa melakukan banyak hal. Itu yang dikatakan kepada kita, lakukanlah. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, mencintai kebenaran.
Dan itu akan kita mulai dari rumah kita sendiri. Bagaimana kita berlaku adil di rumah. Bagaimana kita setia dalam kehidupan kita di rumah. Untuk tugas-tugas yang diserahkan kepada kita. Dan akhirnya kita akan semakin melebar melalui gereja Bincarung. Kita juga akan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah melakukan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan, kita diingatkan supaya jangan pernah melakukan perbudakan lagi. Lepaskan orang, bebaskan mereka, jangan kungkung. Tapi berikan kepada mereka kebebasan dengan senantiasa mengarahkan supaya kebebasan itu tetap berjalan dalam jalur yang benar. Kita bebas, tetapi kebebasan orang percaya bukan kebebasan yang kebablasan, tapi kebebasan yang terikat dengan norma-norma. Kita bebas melakukan apapun. Kita bebas makan apapun. Kita bebas bertindak apapun. Tetapi dikatakan ingat ada norma yang harus kita lakukan, kita taati. Ada yang harus kita pikirkan ketika kita melakukan itu, apa dampaknya bagi orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang terakhir dikatakan kepada kita, jauhkan kebencian supaya kita dapat berhubungan dengan orang lain. Kita dapat melakukan kehendak Tuhan dalam dunia ini, di mana kita harus menjauhkan iri hati kedengkian. Karena iri hati kedengkian bisa menghantarkan kita sampai kepada pembunuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan menumpahkan darah orang. Apalagi darah orang yang tidak bersalah. Kita harus mencintai kehidupan karena kita diberikan kehidupan oleh Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini, ingatlah kalau lagu daripada ibu-ibu ada yang mengatakan pilih maha nguluani asa manguluho dohot pinopar musogot. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu hidup. Unang pilit hamatiani. Unang pilit hamagoani. Tetapi kehidupan dengan mencintai hukum-hukum Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat bersukacita menjalani kehidupan yang walaupun di tengah-tengah pandemi kita diingatkan tetap supaya senantiasa lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dengan tugas-tugas kita, dengan pelayan-pelayan yang diberikan kepada kita, lakukanlah itu untuk melayani Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa Sorga jika pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersama-sama di tengah-tengah rumah kami maupun melalui gerejamu yang disiarkan secara live streaming ibadah kami, persekutuan kami pada saat ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha hadir dimanapun Kau bisa hadir bersama-sama dengan kami. Engkau juga hadir di tengah-tengah rumah setiap anggota jemaat-Mu yang melakukan ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menguatkan, Engkau yang senantiasa memberikan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, supaya kami dapat melakukan perintah-Mu sebagaimana topik minggu kami dan perintah pada saat ini. Supaya kami melakukan keadilan dan mencintai kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau mensyukuri ya Tuhan bahwa Engkau yang membebaskan kami. Engkau telah membebaskan kami daripada dosa, iblis dan maut. Engkau memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Maka kami akan senantiasa mengisi kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dengan proaktif berbuat baik. Bapa Sorga, begitu juga pada saat ini kami juga mau berdoa buat anggota jemaat-Mu ya Tuhan yang pada saat ini sedang merasakan sakit penyakit karena pandemi COVID ya Tuhan, yang sedang keluarga-keluarga sedang isoman, yaitu Nyonya Utagaul, Boro, Manalu, Amang Sintua, Om Sinurat, Nyonya si Boro Silalahi, begitu juga dengan Nyonya
pengaribuan baru Tampu Bolon ya Tuhan, yang pada saat ini mereka sedang terpapar COVID ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan juga senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Engkau juga yang senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga ke depannya kami juga dapat bersekutu kembali bersama-sama di gereja-Mu ya Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan kami, dan kami juga dapat merasakan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Kami surga, secara khusus kami juga berdoa pada saat ini buat keluarga yang sedang berduka ya Tuhan, yang kami sendiri juga mungkin tidak akan sanggup untuk menerima perpisahan karena kematian dengan anak mereka ya Tuhan, yaitu keluarga Sitanggang, Boru Pasar Ribuk. Begitu juga dengan opungnya ya Tuhan, begitu juga dengan seluruh keluarga mereka, di mana mereka harus berpisah, dan kami juga harus berpisah dari anak kami Rodrigo Koklas Sitanggang ya Tuhan, dalam persekutuan anak-anak di gereja-Mu, dalam kehidupan persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga Tuhan, terutama acara biarlah Tuhan senantiasa mendahului setiap majelis Tuhan, yang bisa memberikan yang terbaik sehingga iman mereka juga semakin diteguhkan ya Tuhan. Bapa surga, biarlah Engkau senantiasa memberikan Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, supaya mereka juga mengingat bahwa bukan dunia ini ya Tuhan tempat yang kekal bagi kami, tapi surga yang sudah Kau sediakan, dan anak yang kami terima adalah titipan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Kau yang memberi, Kau yang dapat mengambilnya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, biarlah Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan. Engkau berkati setiap kegiatan yang sudah dilakukan ya Tuhan untuk menuntaskan pandemi COVID-19 dari bangsa kami. Biarlah itu semuanya memberikan kesempatan kepada kami untuk mengusir pandemi COVID ini ya Tuhan, sehingga ke depannya kami juga bisa bersekutu bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kami, melakukan kegiatan-kegiatan baik secara pendidikan maupun dalam persekutuan maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya ya Tuhan. Bapa surga, biarlah Engkau juga senantiasa memberkati seluruh para hamba-Mu ya Tuhan, pimpinan jemaat-Mu, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kuria-uria. Biarlah Engkau senantiasa memakai setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, setiap majelis menjadi alat Tuhan. Begitu juga dengan perhaladonan, partonan, seksi-seksi tim yang diangkat di tengah-tengah gereja-Mu. Itu semuanya menjadi alat Tuhan untuk melakukan kebaikan, memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita di rumah masing-masing, dan persembahan dapat dikirimkan melalui rekening bank yang sudah ada di warta kita, ataupun dititipkan kepada majelis gereja yang hadir di gereja. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 3. Berkaryalah dalam pekerjaanmu sehari-hari, hiduplah sebagai anak-anak terang
karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ingatlah saudara-saudari yang terkasih, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban persembahan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan keadilan dan kebenaran di dalam hidup kami. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat karunia daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak CD hari ini kita tidak usah belajar dulu, karena kita sedang berkabung. Sahabat kita Rodrigo sudah meninggal dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.